pas. Saya pernah alami. Halo Sobat Education, kembali lagi bersama saya Heti Mulyati dan teman-teman saya. Saya Sophia Rosi. Saya Ripa Syabul Muharom. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung pembelajaran. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai pembelajaran inovatif di abad ke-21, kali ini kita akan fokus pada kerjasama antara 3 pilar pendidikan, yaitu rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Apa sih pembahasan ini sangat penting? Karena pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, di mana anak akan berkembang lebih optimal jika ada dukungan dari semua pihak seperti guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Oke, sebelum ke pembahasan yang lebih mendalam, sedikit kita akan membahas mengenai tantangan dalam penerapan kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Dari Kak Sophia terlebih dahulu nih, Sophia. Kira-kira tantangan apa aja yang ada dalam kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua? Baik, menurut saya sering kita lihat di sekolah jalan sendiri, orang tua jalan sendiri, komunikasi antara guru dan orang tua kadang cuma pas ada rapat atau malah ada masalah, misalnya anak yang suka bolos sekolah, anak yang suka bermasalah di sekolah. Nah, jadi orang tua tuh dipanggil atau pas ada tugas yang nggak dikerjain. Padahal kalau dipikir-pikir guru itu nggak bisa kerja sendirian. Bahkan mereka juga butuh dukungan dari rumah. Oke, jadi tantangannya itu ada di komunikasi Ya. antara guru, orang tua, dan si anak itu sendiri. Kalau dari Kak Ripa nih, apa sih tantangannya? Tantangannya menurut saya tadi yang dibilang Sophia itu benar. Yang menarik itu banyak riset yang bilang kalau orang tua itu terlibat aktif dalam mengawasi pembelajaran anak akan jauh lebih baik dan juga lebih percaya diri dalam belajar. Oke, jadi mungkin tantangan yang diberikan oleh Kak Ripa ini dari segi peran orang tua. Mungkin. Ya. Oke, yang berarti tadi ada 2 poin di sini yang sudah kita dapatkan mengenai tantangan dari sebuah kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua itu. Yang menjadi tantangan utamanya itu komunikasi dan peran orang tua. Selanjutnya, karena tadi juga sudah dibahas oleh Kak Ripa mengenai peran orang tua, kira-kira peran orang tua atau peran yang seharusnya sebagai seorang orang tua berikan itu seperti apa? Peran orang tua itu sangat penting untuk anak, sekolah, dan guru. Bisa ngajarin banyak hal, tapi orang tua yang jadi contoh utama buat anak. Dari rumah, anak belajar menjadi disiplin dalam tanggung jawab dan semangat belajar. Kalau orang tua ikut terlibat, misalnya nanya pelajaran, bantu bikin jadwal pelajaran, atau sekedar dengerin cerita anak tentang sekolah, itu juga sudah bentuk dukungan yang luar biasa. Jadi orang tua itu bukan cuma penonton, tapi bagian dari tim yang ikut menyukseskan anak itu sendiri. Komunikasi antara orang tua itu diperlukan berarti ya, antara orang tua dan anak. Lalu support orang tua tentunya sangat dibutuhkan di dalam proses pembelajaran anak. Kalau dari Kak Ripa sendiri nih? Untuk peran orang tua itu saya ada 3 kategori. Pertama, pengasuhan atau parenting orang tua tersebut. Itu bagaimana orang tua bisa menciptakan suasana belajar di rumah kepada anak tersebut, kepada anak. Dan juga orang tua bisa memahami kebutuhan anak untuk bertumbuh kembang. Yang kedua itu ada pembelajaran di rumah. Peran orang tua di rumah mendampingi anak belajar dalam mengerjakan PR dan tugas sekolah yang diberikan. Ya. Jadi teman belajar untuk anak, menjadi sosok orang tua yang sesungguhnya, dan menjadi guru terhadap anaknya untuk di rumah mungkin. Ya. Sedikit menambahkan juga mengenai peran orang tua. Peran orang tua ini sangat-sangat penting untuk perkembangan belajar seorang anak,
di mana orang tua itu adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan juga, komunikasi dan peran itu sangat penting, apalagi komunikasi. Jadi kebanyakan ya orang tua sekarang, yang nggak sekarang juga gitu, maksudnya kebanyakan orang tua dan yang saya alami juga sendiri gitu, pasti teman-teman juga pernah mengalami komunikasi antara orang tua dan anak dalam hal pendidikan ini sangat kurang gitu, dimana kebanyakan orang tua hanya bertanya mengenai nilai dan nilai saja tanpa memikirkan bagaimana perasaan si anak dalam menjalankan proses pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang jadi poin penting di sini adalah balik lagi, peran orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan dalam segi apapun kalau menurut saya. Langsung aja mungkin ini nih, saya pengen tahu contoh nyata atau praktik kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua dalam proses pembelajaran. Dari Kak Sophia atau Kak Ripa nih, ada pengalaman atau dari penglihatan kalian aja deh, bagaimana kalian melihat antara kolaborasi sekolah, guru, dan orang tua? Dari pengalaman Kak Sophia aja atau penglihatan Kak Sophia. Dari saya, antara guru sama orang tua itu ada pro sama kontra. Yang pronya itu seringkali orang tua itu menyetujui dengan aturan sekolah dan guru, dan kontranya itu terkadang orang tua itu tidak bisa menerima peraturan yang di sekolah dan tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi kolaborasinya itu kurang mungkin kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Balik lagi ke komunikasi. Iya. Sangat kurang. Dari penglihatan Kak Sophia seperti itu mungkin ya. Iya. Nah, kemarin juga saya lihat Kak Sophia sudah mengajar ya di liburan semester kemarin. Gimana itu? Ada pengalaman atau selama mengajar gitu, penglihatan Kak Sophia selama berada di lingkungan sekolah tersebut tentang kolaborasi sekolahnya? Tentang kolaborasi yang saya pernah alami kemarin, bahwa orang tua itu ada yang si anak itu udah berangkat ke sekolah, ya udah si anak itu udah tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab orang tua. Nah, ketika si anak kembali ke rumah, maka anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi kalau si anak berangkat ke sekolah ya udah gitu, lepas tanggung jawab aja si orang tua gitu. Kalau anak balik lagi ke rumah, si gurunya lepas tanggung jawab. Gitu. Padahal itu masih bisa dikoordinasikan gitu. Jadi ya saling aja gitu. Kalau dari Karipa, pengalaman atau penglihatan Karipa nih mengenai kolaborasi sekolah, guru, dan orang tua dalam hal ini seperti apa? Pengalaman saya tentang kasus nyata ya, kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua itu seperti misalnya hanya ada karena misalkan ada si anak yang bermasalah, seperti si anaknya itu nilainya anjlok atau bermasalah lah dengan di lingkungan sekolah, selalu hanya si orang tuanya di situ dia hanya dipanggil di masalah itu aja. Pengalaman saya mah juga. Jadi tidak ada kolaborasi tentang hal lain selain membicarakan kenakalan anak, tentang nilai yang anjlok, tidak ada pembahasan lain selain itu. Dan sering ditemukan juga bahwa kolaborasi sekolah dan orang tua ini sangat kurang ya, di mana pertemuan orang tua hanya dilakukan ketika pembagian rapot saja. Yeah. Lalu ketika si anak-anaknya bermasalah, orang tua baru datang ke sekolah, guru baru berkomunikasi dengan orang tua ketika anaknya bermasalah. Padahal banyak hal yang seharusnya dikomunikasikan, mulai dari bertanya mengenai perkembangan si anak itu seperti apa kepada guru wali kelas, mungkin kepada guru BK, ya seharusnya seperti itu. Tetapi ya semoga aja gitu ya kedepannya akan lebih baik
mengenai kolaborasi ini. Kalau tadi sudah membahas mengenai tantangan, lalu tadi juga disebutkan peran orang tua seharusnya seperti apa, peran guru seharusnya seperti apa. Kira-kira nih dari kalian ada tips gak untuk bagaimana seharusnya kolaborasi ini dilakukan? Saya cuma ada satu tips untuk kolaborasi antara sekolah, orang tua dan guru, yaitu tinjauan ulang secara berkala, yaitu dengan menjadwalkan pertemuan singkat antara orang tua dan guru walaupun cuma 5 menit saja untuk meninjau bagaimana progres anak secara keseluruhan. Idealnya minimal pertemuannya itu sebulan sekali. Itu saja. Pertemuan berkala mungkin dijadwalkan saja untuk pertemuan. Kalau dari Kak Sophia, Untuk menindaklanjuti, guru dan orang tua itu harus bisa menjalin komunikasi dengan baik biar tahu perkembangan si anak itu, bisa bareng-bareng cari solusinya, dan kalau ada masalah bisa diatasi gitu antara guru sama orang tua. Nah, ketika orang tua kolaborasi dengan anak, bahkan harus si orang tua itu luangkan waktu meski sebentar buat ngobrol sama anaknya tentang sekolahnya bagaimana, tentang keadaan di sekolah itu gimana, tentang pelajarannya gimana. jadi balik lagi intinya ke komunikasi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, guru dan orang tua, guru dan murid, sekolah Iya, dengan dan orang orang tua. Ya, Komunikasi itu sangat diperlukan dalam hal apapun, terutama dalam kolaborasi. dalam Dalam kolaborasi kolaborasi. dan untuk mencapai sebuah pembelajaran yang berhasil, perlu adanya komunikasi yang baik. Bisa dimulai dari hal-hal kecil aja, kayak anak pulang ke rumah jangan langsung kemana aja gini. Ditanya Tanyanya keadaan baik-baik juga. sekolahnya gimana. Oke. Jadi kolaborasi antara sekolah, guru dan orang tua itu bukan hanya sekedar jargon, tapi ini merupakan fondasi utama dalam sebuah pendidikan yang bermakna. Kita nggak perlu langsung sempurna, harus seperti apa untuk mencapai pembelajaran yang baik. Tapi mulai aja dari satu langkah kecil, dari hal-hal kecil, perbaiki komunikasi, perbaiki bagaimana cara kita, kalau dari guru mungkin cara kita pendekatan ke murid, dari orang tua pendekatan ke anak, gak harus langsung sempurna memang. Bisa pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja. Karena pendidikan itu merupakan kerjasama tim, Ya. Karipa dan Kak Sofia. Dan kita semua ini bagian dari tim itu gitu. Guru, orang tua, anak, murid itu sudah pasti sekolah. Bahkan lingkungan sekitar, kita merupakan tim. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan podcast di episode kami kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.